Jogja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Eh, ini berarti cukup plural ya, cukup kompleks ya dari Sumatera, dari Jawa, itu kan. Ya, dimanapun teman-teman berada, insya Allah semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini, saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman yang ada hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keluangan waktu sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa biarpun hanya lewat layar kaca, tapi mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita dalam satu ukhuwah Islamiyah yang akan memberikan banyak keberkahan terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua kalinya, mari kita hadirkan salawat dan salam dalam majelis kita ini dengan memperbanyak membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum dimulai nih ya, tema kita kan ngaji kolektif edisi spesial Ramadan. Nah sebelumnya akan saya perkenalkan dulu apa sih ngaji kolektif gitu kan. Tak kenal maka tak sayang. Ya mudah-mudahan besok ketika kita teman-teman sudah pada tahu nih ya ngaji kolektif, besok bisa rutin untuk mengikuti kajian ini. Ya, ngaji kolektif merupakan sebuah program bulanan hasil kolaborasi dari Departemen Dakwah dari Yayasan Rumpun Nurani yang bekerja sama dengan Collective Collaboration Space Yogyakarta. Nah, melalui program ini Departemen Dakwah ingin menghidupkan nafas Islami dalam diri para pemuda, terutama generasi milenial, ya dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ketika kita berada di lingkungan kerja ataupun sedang bersantai. Dan pada malam hari ini kita berada di ngaji kolektif spesial edisi Ramadan. Nah, edisi Ramadan ini insya Allah ini karena namanya spesial ya, insya Allah kita juga spesial. Kita akan adakan 2 kali dalam bulan Ramadan ini. Dan tidak hanya itu teman-teman semuanya, ngaji kolektif edisi Ramadan ini juga bergabung atau berkolaborasi juga dengan program yang namanya RBN, ya, program dari Yayasan Rumpun Nurani yang namanya RBN. Apa itu RBN? Ramadan bersama Nurani. Dan biasanya ini kita manggil teman-teman semuanya yang hadir di kajian ini dengan kawan Nurani, gitu ya. Jadi kawan Nurani, apa itu RBN? RBN adalah Ramadan bersama Nurani yang biasanya kita laksanakan setiap tahunnya, dan alhamdulillah tahun ini ada 4 hal atau 4 program yang kita jalankan. Yang pertama adalah iftar bersama Nurani, berbagi iftar. Kemudian yang kedua adalah berbagi bahan pangan. Dan kita bagikan bahan pangan kepada masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia. Dan yang keempat adalah opera. Nah, kita akan ada program namanya opera, obrolan perkara ayah. Nah, ini nanti kita akan mengusung tema yaitu ayah pejuang nafkah. Jadi, mumpung di bulan Ramadan ini, untuk teman-teman semuanya yang hadir di Zoom ini, yang mau bergabung bersama dengan Ramadan bersama Nurani, boleh banget teman-teman semuanya nanti bisa cek ya di IG kami di Rumpun Nurani atau di website kami yaitu di rumpunurani.org. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kemudian sebentar saya baca lagi. Oh, dari Pemalang. Ada yang dari Palu. Masya Allah ya. Ahlan wasalam untuk teman-teman semuanya dari manapun teman-teman semuanya berasal atau saat ini ada. Mudah-mudahan dimudahkan ya, baik dimudahkan waktunya, diluangkan waktunya, ataupun dimudahkan sinyalnya. Gitu. Nah, kadang-kadang eh, terkendala kita kalau seperti ini kan sinyal ya, tapi mudah-mudahan teman-teman dimudahkan semuanya sehingga nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan khusyuk.
Oke. Dan juga ya sekali lagi saya beritahukan kepada teman-teman semuanya eh, yang mau ikut bergabung di kegiatan Ramadan bersama Nurani, yang mungkin belum bisa bergabung secara fisik, bisa bergabung dengan donasinya, bisa bergabung dengan bantuan finansialnya, doanya yang jelas. Nah, nanti insya Allah akan di-share oleh admin nomor cantik yang bisa dihubungi untuk memberikan donasi. Gitu ya, Kak admin. Mohon minta tolong nanti untuk di-share. Oke, teman-teman semuanya, biar tidak berlama-lama, eh, langsung saja kita akan mulai agenda pada malam hari ini. Tema kita yang kita usung pada malam hari ini adalah dunia melulu, akhirat gimana? Nah, gitu kan. Ya, tapi sebelum itu perkenalkan dulu teman-teman semuanya. Nama saya Samsul Hussein. Insya Allah nanti akan mendampingi teman-teman semuanya dari awal hingga akhir acara pada malam hari ini. Dan saya juga akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu di kajian ngaji at kolektif edisi spesial Ramadan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah, acara yang ketiga yaitu materi inti kajian yang nanti akan disampaikan oleh beliau Mas Fatur. Kemudian acara keempat yaitu tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Nah, teman-teman semuanya, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama-sama kajian pada malam hari ini dengan membaca lafaz tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa menghantarkan kita dari awal sampai dengan akhir acara nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Qur'an yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kak Laila yang akan membacakan surah Al-Qasas ayat 77 yang nanti akan kita tampilkan bagi teman-teman semuanya. Dipersilahkan juga untuk membuka mushaf atau Al-Quran yang ada di sampingnya atau Al-Quran digitalnya, dan nanti kita bisa menyimak bareng-bareng uh, lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Laila. Oleh karena itu kepada Kak Laila, apakah sudah bergabung? Sudah, Mas. Oke, untuk selanjutnya kepada Kak Laila dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Jazakallah khair kepada Kak Laila yang telah
membacakan surat Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan kita dalam acara ngaji ayat kolektif spesial edisi Ramadan kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, untuk acara yang ketiga itu acara materi. Tapi sebelum itu, boleh dong ya, saya promosi sebentar ya. Ya, jadi saya ulang lagi, selama bulan Ramadan ini, kami dari Yayasan Rumpu Nurani mengadakan kegiatan namanya Ramadan Bersama Nurani. Ya, ada 4 kegiatan tadi yang sudah coba kami sebutkan. Yang pertama adalah iftar bersama Nurani, kemudian berbagi bahan pangan. Yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan untuk lansia, dan yang ketiga adalah kajian opera, obrolan perkara ayah dengan tema uh, ayah pejuang nafkah. Nah, selain itu teman-teman nanti juga bisa kepoin IG kami di @rumpunnurani, N-nya double ya, Rumpun Nurani. Teman-teman Nurani bisa kepoin di sana, bisa di-follow juga, atau bisa juga mengunjungi website kami di rumpunnurani.org. Itu kalau official kami. Nanti informasi terkait dengan kajian, kegiatan, dan apa yang kami laksanakan selama 1 tahun atau selama bulan Ramadan, kami share semuanya di sana. Oke. Jadi teman-teman semuanya, kami juga ingin mencoba apa ya, membagikan visi misi kami dari Yayasan Rumpu Nurani. Sebenarnya panjang nih visi misinya itu. Tetapi kami punya jargon begini. Meniti ilmu, memacu amal, dan menggali hikmah. Oke. Meniti ilmu, memacu amal, dan menggali hikmah. 3 hal itu yang menjadi topik utama atau jargon kami dalam beramal atau beramal di Yayasan Rumpu Nurani. Meniti ilmu, mencari ilmu sebanyak mungkin, memacu amal, beramal seluas mungkin, kebermanfaatnya sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, dan menggali hikmah. Jadi kita mencoba apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari ketika kita mencari ilmu, kemudian kita beramal seperti itu. Oke, meniti ilmu, memacu amal, dan menggali hikmah. Baik teman-teman semuanya, untuk acara yang ketiga yaitu acara materi atau kajian inti yang akan disampaikan oleh Mas Fatur. Apakah sudah bergabung bersama kita? Assalamualaikum Mas Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, halo Mas Fatur. Ya, alhamdulillah bi khair, sehat-sehat. Ini posisi di mana nih Mas? Saya di Palembang ini. Oh, di Palembang. Yes. Masya Allah. Lagi safar atau memang rumahnya sana Mas? Asli sana Mas? Domisili memang di sini. Oh, domisili sekarang di sana ya? Ya, benar. Oke, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dimanapun Mas Fatur berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan Mas. Gitu kan. Allahumma amin. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini sedikit tentang Mas Fatur ya. Ya, kalau teman-teman ingin baca banyak tentang Mas Fatur, sebenarnya ada ya di internet banyak sekali, di YouTube juga banyak sekali. Tapi sekarang ini Mas Fatur lebih fokus. Beliau terkenal jadi founder dan juga penasihat di komunitas Paradise Driver. Benar gitu ya Mas ya, namanya ya? Bukan Paradise Driver kayaknya ya. Salah berarti ya? Iya, saya diberi perubahan. Diberi perubahan ya. Quran dan Rumah Quran beri perubahan. Paradise Driver itu kalau nggak salah Ustadz Abu Takeru. Oh, ya. Oke, baik. Sepertinya emang mungkin saya kurang dalam nih menggalinya nih Mas. Nanti biar untuk selanjutnya perkenalan seperti apa Mas Fatur, sekarang kesibukannya seperti apa, nanti insya Allah akan lebih banyak dibahas oleh beliau langsung, dan sekaligus nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan materi atau kajian dengan tema dunia terus akhirat kapan. Karena kan ini kebetulan peserta Zoom ini kan kebanyakan pemuda nih Mas. Jadi nanti
apa sih fenomena yang muncul saat ini sehingga kita harus menilik materi ini. Ya, kadang kan pemuda ngejarnya dunia, dunia, dunia. Akhirnya besok lah kalau udah tua. Nah, nanti mohon arahannya, mohon pencerahannya, kira-kira apa sih yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan agar sebagai pemuda juga biar kita berkarya juga kita bisa beramal untuk akhirat kita. Tapi mungkin itu untuk selanjutnya 40 menit ke depan waktu kami berikan kepada Mas Fatur. Oleh karena itu kepada Mas Fatur dipersilahkan. Baik, jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam, tahiyyatun min ahlil jannah wa tahiyyatuhum fiha salam, salamun qaulan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman semua, bunda, abang kakak, kawan-kawan, para guru-guru kami di sini juga. Tentu yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kesempatannya, jazakallahu khairan katsir. Dan kemudian kami mengajak kita untuk tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, atas karunia. Ya, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena Allah yang gerakkan hati kita, yang berikan kita kesempatan, mungkin malam hari ini ya, naudzubillah, mungkin kita berada pada aktivitas-aktivitas yang mungkin tidak membawa kebermanfaatan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah telah arahkan kita gitu ya. Allah mungkin menjawab doa kita ketika teman-teman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala amalan shalihan tardahu. Ketika teman-teman kemudian berdoa untuk minta petunjuk amal soleh yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan ini adalah salah satu jawabannya, ini menjadi amal soleh yang kemudian Allah ridhoi. Dengan forum ini mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barakah, yang tadi bisa diamalkan. Seperti visi misi rumpun nurani tadi ya. Ada apa tadi? Ilmu, amal, dan hikmah tadi ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kemudian tentu salawat berikan salam kita sampaikan pada suri tauladan kita, manusia terbaik, uswatun hasanah, mata air keteladanan. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus kesempatan untuk ya kekuatan untuk terus ikut sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian nanti di akhir nanti kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini temanya menarik, yaitu dunia terus, akhirat kapan? Dunia terus, akhiratnya kapan? Ini kalau kita lihat tema ini ya, ini sebenarnya pertanyaan yang menohok begitu ya. Nah, tapi kalau kami pikir-pikir lagi, dalam kalimat dunia terus akhirat kapan ini ya, menjadi seolah-olah memiliki intensi negatif juga pada aktivitas-aktivitas dunia yang pertama. Yang kedua, karena hal ini, mungkin sedikit banyak kita akhirnya tergambarkan bahwa rasa-rasanya ada pemisahan antara aktivitas-aktivitas dunia dan kemudian aktivitas akhirat. Maka dalam diskusi singkat kita malam hari ini antara dunia dan akhirat, insya Allah ada kurang lebih ya 3 pertanyaan mendasar yang akan kita jawab. Yang pertama, benarkah kemudian aktivitas-aktivitas dunia dan akhirat itu bisa kita pisahkan? Lalu kemudian yang kedua, ya, kalaupun itu tidak bisa dipisahkan, bagaimana apa yang kita kerjakan di dunia ini punya valuasi, punya nilai, punya value, ya, punya timbangan begitu sebagai kebaikan di akhirat nanti. Kalaulah ini kemudian tidak terpisah, pertanyaan kedua adalah bagaimana menjadikan kerja-kerja dunia kita bernilai akhirat, kerja bumi bernilai langit. Lalu pertanyaan yang ketiga, lantas
bolehkah Muslim itu memiliki dunia, mencari dunia dan memiliki dunia? Bolehkah Muslim memiliki dunia, ataukah ya karena kita mengejar akhirat akhirnya kita tidak boleh untuk memiliki dunia dan harus hidup dalam, katakanlah dalam tanda kutip misalnya, keterpurukan dan kesengsaraan di dunia. Nah, ada 3 pertanyaan mendasar inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa kita jawab bersama-sama. Jadi yang pertama adalah apakah ada pemisahan? Yang kedua, kalau memang itu tidak terpisahkan, bagaimana membuat kerja dunia bernilai akhirat? Yang ketiga adalah, bolehkah Muslim itu memiliki dunia? Nah, kita akan jawab dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama tadi, bisakah kita memisahkan dunia dan akhirat? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu ketika kita melihat ayat di surah 51, ayat 56. Allah katakan di surah Az-Zariyat ayat 56. Ini ayat yang saya yakin teman-teman juga udah tahu ya. Begitu masyhur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan aku tidak menciptakan manusia, kata Allah, kecuali melainkan agar mereka beribadah kepada. Nah, dari ayat ini ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu kalau kita perhatikan kalimat, maka sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan Allah menciptakan kita, kehadiran kita di bumi Allah ini, tidak ada tujuan lain selain semuanya harus dalam konteks beribadah kepada Allah. Kalau kita perhatikan kalimatnya, yang menarik ya, Allah mungkin bisa katakan, aku ciptakan engkau, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Tapi di sini diberi pola kalimat yang berbeda. Allah mengatakannya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di mana letak perbedaannya? Pada pola kalimat yang pertama, kalau dikatakan, aku ciptakan manusia untuk beribadah kepadaku, maka mungkin analoginya adalah seperti ini. Saya akan pergi ke Yogyakarta, misalnya begitu. Atau saya akan ngopi di kolektif, misalnya. Nah, ya. Berbeda dengan kalau kemudian kami mengatakan saya tidak akan ngopi di tempat lain selain kolektif. Beda apa sama? Pola kalimat yang pertama dan kedua. Beda. Yang pertama itu menimbulkan opsi. Kalau saya cuma bilang saya akan ngopi di kolektif, maka ada opsi lain sebelum ngopi ke kolektif. Misalnya bisa jadi saya ngopi dulu di Fore, bisa jadi makan dulu di ini. Tujuannya bisa jadi ada opsi-opsi yang lain, benar? Tapi kalau kemudian dikatakan saya tidak akan pergi kemanapun kecuali ngopi di kafenya kolektif, maka tidak ada opsi lain, tertutup opsi lain. Tujuannya diikat cuma satu, yaitu ke kolektif. Nah, pola yang sama digunakan di sini. Allah tidak mengatakan dengan adanya opsi lain. Allah mengatakan tidak diciptakan jin dan manusia, melainkan kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka hanya punya satu tujuan kita hadir di bumi Allah ini. Tujuan Allah ciptakan kita, tujuan kehidupan kita ini, yaitu beribadah kepada Allah. Maka dengan pemaknaan ini, kawan-kawan semua, teman-teman semua, dengan pemaknaan ini kita bisa memaknai bahwa sebenarnya ya, semua yang kita kerjakan di dunia ini harus dalam framework beribadah. Kalau sudah dikatakan bahwa tujuannya itu cuma satu, maka tidak boleh ada opsi yang lain. Maka semua yang kita kerjakan di atas bumi Allah ini harus dalam frameworknya ibadah kepada Allah. Maka kemudian ya dikatakan lebih lanjut dalam tafsiran ayat ini, dalam pembahasan lebih lanjutnya, ketika kita dalam posisi tidak menghamba pada Allah, karena ibadah itu kan dari kata abdun gitu ya, kita sebagai hamba, ibadur rahman, ibadullah gitu ya, kita menghamba pada Allah ya, hambanya ar-Rahman, maka kita ini ternyata tidak bisa punya dua status. Ketika kita punya status hamba Allah, maka secara otomatis kita menegasikan. Itulah kenapa kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka
dengan framework ini gitu, turunannya tadi pembahasannya, kalau kita tidak sedang menghamba pada Allah, maka secara otomatis kita akan menjadi hamba pada yang lain. Nah, apa yang ingin kami katakan, bahwa ketika kita tidak berada dalam ketaatan kepada Allah, secara otomatis kita berarti berada pada kemaksiatan pada Allah. Maka Ibnul Jauzi itu mengatakan, kalau kita tidak berada pada sesuatu yang bermanfaat, maka pasti kita saat itu sedang berada pada kondisi yang sia-sia. Begitulah kondisi kehidupan kita. Nah, artinya apa? Sejatinya ketika kita bicara antara dunia dan akhirat, maka tidak ada ya pemisahan kerja-kerja dunia dan akhirat. Bahkan seharusnya pola pikir yang kemudian kita tanamkan adalah semua hal yang kita kerjakan di dunia itu harus punya nilai-nilai akhirat, harus jadi amal soleh, harus dalam konteks ibadah. Sama-sama makan, tapi ada yang makannya Allah nilai jadi ibadah, ada yang enggak. Sama-sama bahkan sama-sama mengaji, ya, mengaji sebagai aktivitas yang mungkin hari ini dalam tergambarkan sebagai aktivitas keakhiratan gitu ya. Tapi akhirnya ada yang kemudian amalan ini punya value di akhirat, ada yang value-nya berhenti di sini saja. Benar? Jadi bahkan bukan hanya kerja-kerja dunia ya yang kita maknai hari ini gitu ya, yang bisa berbeda, bahkan kerja-kerja akhirat pun belum tentu memiliki value akhirat kalau nanti kemudian kita tidak memenuhi dua hal berikutnya yang akan kita bahas. Nah, jadi ketika kita bicara antara dunia dan akhirat ini, sejatinya dunia inilah tempat kita untuk mengejar akhirat. Maka kerja-kerja dunia kita itu adalah kerja-kerja untuk akhirat kita dan tidak ada pemisahan di dalamnya. Maka kerja kita dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi semuanya sudah framework ibadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan di sini clear. Maka kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana mengkonvert kerja dunia itu punya value akhirat? Kerja dunia kita masuk ke sini, apapun yang kita kerjakan di dunia ya, baik itu ibadah maghdhah yang sifatnya ritual dari kita sholat, puasa, gitu ya, sampai kemudian ibadah-ibadah ghairah maghdhah dari kemudian kitab hablum minallah dan hablum minannas. Dan pembahasan hablum minallah dan hablum minannas itu juga saling berkaitan dalam artian apa? Hablum minannas itu adalah dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah. Jadi tidak ada pemisahan. Nah, jadi bagaimana kita mengkonvert ya, menjadikan kerja dunia itu punya value akhirat? Setidaknya ada dua hal. Valuasi akhirat itu bisa kita capai dengan dua hal yang kami sebut sebagai 2B. B yang pertama adalah benar niatnya. Karena sudah dikatakan gitu ya, dari sekian ribu hadis, Imam Nawawi itu ya dipadatkan, dipilih menjadi arba'in, ya, 40 hadis pilihan dari Imam Nawawi. Dan yang paling pertama, hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi dari sekian ribu hadis itu dikumpulkan jadi 40. Nomor satunya adalah innamal a'malu binniyat. Bahwa Allah akan menilai bukan hanya dari what we do, tapi Allah akan nilai dari why we do what we do. Itulah kenapa why itu menjadi faktor yang membedakan. Faktor pembeda why itu. Dia pembeda timbangan di hadapan Allah atas amal-amal yang kita kerjakan, dan kemudian juga membedakan energinya. Orang-orang yang why-nya itu berhenti orientasi pada dunia, berbeda energinya dengan why-nya itu punya orientasi jauh sampai akhirat nanti, sampai akhir kehidupan nanti. Nah, maka B yang pertama untuk mendapatkan valuasi akhirat itu adalah benar niatnya. Semua yang kita kerjakan ini harus kita niatkan ibadah kepada Allah sebagaimana tujuan kita. Maka makan kita itu bisa jadi ibadah ketika kita niatkan untuk kebaikan. Kalau teman-teman Paskas itu kan sebelum makan tuh ada tambahan tuh doanya. Doa jadikanlah makanan ini sebagai energi untuk beramal soleh dan sebagainya. Itu penguatan niat. Untuk apa? Supaya makan ini dinilai jadi amal soleh juga. Tidur bisa jadi ibadah. Ya, ketika diniatkan sebagai istirahat, memenuhi hak tubuh. Jadi semua yang kita kerjakan dari pagi sampai sore, siang, malam, berganti. Full 24 jam itu punya potensi untuk Allah nilai sebagai ibadah. Dan bahkan kita harus manfaatkan potensi itu
dengan cara meluruskan niat kita. Bahkan sebaliknya tadi yang saya katakan. Bahkan ada yang bisa jadi sholatnya tidak dapat timbangan atau timbangan yang berbeda antara satu dengan yang lain karena juga niatnya. Jadi kerja-kerja akhirat itu bisa jadi dalam tanda kutip tadi ya, yang kita anggap sebagai kerja-kerja akhirat, yaitu misalnya banyak sholat, ngaji gitu ya, sedekah misalnya. Bisa jadi ya, tidak nyampe ke sana karena niatnya. Nah, inilah why ini menjadi faktor pembeda. Ya, maka kalau kita lanjutkan hadisnya itu kan barang siapa yang berhijrah karena Allah, Allah yang kasih balasan. Tapi barang siapa yang berhijrah karena wanita, karena harta dan sebagainya gitu ya, maka kemudian bisa jadi dia dapatkan itu di dunia, tapi berhenti di dunia saja. Nah, inilah yang rugi. Nah, maka untuk membuat kerja-kerja dunia kita punya valuasi akhirat gitu, yang kita kerjakan di bumi bernilai di langit, yang kita kerjakan sekarang bernilai ketika kita selesai dari kehidupan ini. Satu adalah benar niat. Tapi benar niat saja tidak cukup. Contoh misalnya, ya sudah saya niatkan, saya korupsi uang rakyat ini untuk bersedekah di jalan Allah. Ya sudah saya niatkan, saya menipu sebagai afiliator untuk bersedekah kepada orang-orang yatim. Niatnya bagus, tapi kira-kira punya valuasi yang bagus nggak nanti di mata Allah? Enggak, karena ada B yang kedua. B yang kedua itu adalah benar caranya. Benar niatnya, benar caranya. Niatnya ibadah kepada Allah, caranya juga sesuai yang Allah ridho. Apa gampangnya? Caranya kalau dalam ibadah maqdoh, maka ikuti yang Allah perintahkan. Dalam ibadah yang ghairu maqdoh, dalam muamalah, maka kerjakan sesuatu selain yang Allah haramkan. Clear. Benar caranya. Contoh misalnya, kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa kemudian Allah mengatakan, nah ini cara cari rezeki tidak boleh begini. Jangan makan harta yang lain. Atau ada perintah juga, jangan makan yang Allah haramkan, ya kan? Jangan makan daging babi, jangan minum khamar dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama benar niatnya, yang kedua benar caranya. Nah, 2B inilah yang kemudian membuat kerja-kerja dunia kita ini punya valuasi di akhirat. Termasuk dalam bekerja, benar caranya, ikuti akadnya, kemudian ada yang namanya Muslim work ethics gitu ya, ada ihsan, ada itqan di sana. Jadi benar caranya ini dalam apapun, karena dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu ya ada cara-cara yang kemudian insya Allah akan mendatangkan kebaikan jika kita mengikuti cara-cara itu. Dalam belajar, niatnya misalnya, niatnya adalah ya saya mau membanggakan orang tua, mulia. Tapi kemudian dalam caranya adalah mencontek. Tidak benar caranya. Nah, 2. Jadi dalam Islam tidak ada yang namanya dibenarkan atas dasar alasannya. Tidak. Harus memenuhi benar juga caranya. Menurut siapa caranya? Cara yang Allah ridhoi. Cara yang kemudian Allah cintai. Nah, artinya dalam kata lain, ya kita mengikuti perintahnya dan menjauhi segala hal-hal yang Allah larang. Nah, begitulah kira-kira. Nah, notes yang harus kita catat di sini, ya ini adalah salah satu nasihat juga dari Ustadz Umar Mita. Jangan sampai ibadah kita itu hanya selesai di dunia. Kalau tadi kita bicara tentang ya mengkonvert kerja-kerja dunia, ya memiliki valuasi akhirat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang sebaliknya. Seolah-olah kita melakukan kerja-kerja akhirat, ternyata valuasinya hanya di dunia. Nah, ini jangan sampai ibadah kita itu hanya selesai di dunia. Gimana bisa selesai di dunia?
dengan mengorientasikannya hanya pada keuntungan saja. Ini kalau Ustadz Umar Mita tuh mengatakan ini adalah ciri orang yang kesetrum dunia. Kalau orang yang sudah kesetrum dengan dunia, bahkan ibadahnya pun, sholatnya, ngajinya, amal solehnya, orientasinya itu dunia. Hitung-hitungannya dunia. Amal ini. Yang ada di pikirannya cuma satu. Untuk keuntungannya di dunia. Maka kemudian dia sholat duha sebelum melakukan kontrak. Betul, baik, yes. Tapi ketika tidak ada kontrak, ditinggalkan sholat duha. Ketika mau mulai jualan, mau mulai penawaran, mulai berdoa pada Allah, ngajinya dibanyakin. Ketika itu tidak ada, hilang. Kenapa? Karena orientasinya dunia. Nah ini yang bahaya. Jangan sampai bahkan kerja-kerja akhirat kita, tadi dalam tanda kutip ya, sholatnya, ya, ibadah-ibadah makdonya, puasanya, itu bahkan bisa selesai di dunia aja. Kenapa? Karena orientasinya hanya pada keuntungan di dunia. Maka amat sangat merugi. Karena sejatinya yang kita kumpulkan di dunia ini akan mustah, semuanya sementara, dan yang menjadi teman kita nanti hanyalah amal soleh. Ada yang dalam sebuah hadis kalau tidak salah ya, bahwa nanti kita diantarkan itu ya oleh keluarga kita, oleh kerabat begitu ya. Tapi hanya satu yang tinggal. Semua akan pulang dan hanya satu yang tinggal. Yang tinggal itu adalah amal soleh kita. Dan amal soleh ini adalah amal soleh yang tentunya memiliki niat yang tadi, niat ini adalah orientasinya clear gitu ya, hanya untuk Allah. Orientasinya bukan sekedar keuntungan di dunia saja, dengan cara-cara yang juga baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini tema yang begitu menarik. Lantas, ya, kalau tadi kita tidak boleh memiliki orientasi itu hanya pada dunia saja, melakukan mengkonvert kerja-kerja kita ini punya valuasi akhirat. Maka pertanyaan yang menarik adalah, bolehkah Muslim memiliki dunia? Karena banyak akhirnya yang banyak akhirnya yang menjauhi tema-tema mengenai dunia dan akhirat ini, menjauhi tema-tema orientasi akhirat ini, karena dianggap sebagai demotivasi pada semangatnya dalam melakukan yang terbaik di dunia. Banyak yang tidak mau atau menghindari tema terkait dengan dunia sementara akhirat selamanya begitu, karena khawatir akan menjadi penurun semangat dalam kerja-kerja. Nah, lantas ini menjadi pertanyaan yang penting. Bolehkah Muslim itu memiliki dunia? Yang pertama, teman-teman semua, adalah tentu saja boleh. Bahkan Islam itu memberikan motivasi ya, dengan berbagai sinyal bahwa Muslim itu justru harus melakukan yang terbaik juga. Bahkan dikatakan ini dalam bentuk harta. Rasulullah SAW itu pernah bersabda ini dengan Amr bin As begitu ya. Amr bin As itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidaklah memeluk Islam lantaran ingin mendapatkan harta. Akan tetapi saya memeluk Islam ini karena kecintaanku terhadap Islam dan berharap bisa bersama Rasulullah SAW. Tapi apa yang dijawab oleh Rasulullah? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Wahai Amru, ya Amru, ni'mal malus salih, sebaik-baik harta. Ya, mal ya, itu harta. Lil mar'is salih adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang salih. Jadi di sini Rasulullah justru memberikan motivasi kepada orang-orang salih justru untuk bisa melakukan yang terbaik ya, agar kemudian harta itu atau dunia itu ya ada di tangannya sehingga nantinya bisa berbuah berbagai kebaikan. Karena yang dimaksud dengan orang-orang solih di sini adalah orang yang juga memahami bagaimana konsep harta itu sendiri, bagaimana dia digunakan, bagaimana dia dicari, bagaimana posisinya di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang solih, karena Rasulullah SAW memaksudkan bahwa hamba yang solih inilah yang kemudian akan menggunakan hartanya ini ya untuk di jalan Allah, untuk menolong agama Allah, untuk menolong orang-orang lain, untuk mengerjakan berbagai kebaikan demi kebaikan. Hartanya ini membawa keberkahan, yang keberkahan itu ziyadatul khair, yang menambah kebaikan, baik kualitas maupun kuantitas.
Ya. Nah, jadi ini adalah motivasi. Dan motivasi lainnya ada banyak. Kami pernah bertanya kepada guru kami, Ustaz Riza Zakarias. Ya, waktu itu kita lagi sarapan, makan nasi uduk begitu. Saya tanya, Ustaz, Muslim itu boleh nggak kaya? Lalu apa ya dijawab oleh Ustaz Riza? Coba lihat rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan kemudian naik haji. Zakat dan naik haji. Ini adalah dua hal yang erat kaitannya dengan orang yang mampu melakukan ini, erat kaitannya dengan kepemilikan harta. Dan kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala tahu nggak sih betapa beratnya naik haji nanti di era-era masa depan itu dengan rukun Islam yang dihadirkan ini? Tahu, saya yakin tahu. Allah tahu segalanya. Allah tahu bahwa nanti itu berat untuk naik haji, harus punya harta, maka kemudian haji bagi yang mampu. Tapi kalau ini rukun, perlu nggak kita memampukan diri? Kalau ini rukun, perlu nggak kita memampukan diri? Yes. Kalau ini rukun, zakat, perlu nggak kita mengubah diri kita dari yang menerima jadi yang memberi? Perlu ada usaha. Jadi kalau dikatakan justru ini menjadi demotivasi, enggak. Islam justru memberikan motivasi yang luar biasa bagi para muslim untuk bisa memiliki kemerdekaan finansial. Nah, ini adalah yang pertama. Boleh muslim memiliki harta? Boleh. Tapi dengan catatan. Dengan catatan, ia mengetahui rules dari harta itu sendiri. Mengetahui hakikat-hakikat dan sifat-sifat dari harta itu sendiri. Yang sebenarnya ada banyak, tapi kami coba padatkan jadi beberapa poin saja. Yang pertama, mengetahui hakikat bahwasannya ya, dunia itu hanya permainan. Dikatakan begitu ya dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid kalau tidak salah ayat 20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinah, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan saling berbangga di antara kamu. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Dan ini analogi yang menarik kalau kita teruskan ayatnya. Ya, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Allah itu luar biasa. Ya, barangkali kemudian kita kesulitan untuk memaknai apa yang disebut dengan dunia itu permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berlomba, maka dikasih analogi yang mudah sekali kita pahami. Apa analoginya? Kayak hujan yang tanam-tanamannya itu mengagumkan para petani. Jadi memang dunia ini bikin kagum, harta, jabatan, popularitas, ya, bikin kagum. Dan orang akhirnya berlomba-lomba, bahkan saling sikut untuk mendapatkan itu. Tapi Allah mengatakan, hei sadar, tanaman itu nanti kering, warnanya kuning dan hancur, itulah dunia. Yang nanti harta itu tidak ada nilai apa-apanya. Yang nanti rumah mewah itu terakhir cuma ukuran 1x2. Yang nanti baju-baju mahal itu, ya baju-baju apa namanya? Kalau orang tuh bilang ya kayak yang level-level atas tuh branded fashion gitu ya, ada apa tuh istilahnya, lupa ya. Itu nanti juga ujung-ujungnya tinggal apa namanya, helaian kain kafan aja begitu. Jadi harta dan dunia itu kemudian akan habis. Ya, nah inilah analoginya. Dan memang ya apa namanya, sunatullahnya kita kagum, ya kagum. Nah maka kemudian kita perlu menyadari hakikat ini, bahwa kita perlu mencarinya. Bahkan kita termotivasi gitu ya untuk mencarinya dalam konteks kebaikan, dalam konteks untuk menjadi orang yang kuat, muslim yang kuat. Tapi sadar satu, bahwasanya dunia itu permainan. Maka hati-hati, jangan sampai masuk ke hati. Ini poin yang pertama. Yang kedua, dia tidak menentukan kemuliaan. Banyaknya nikmat dunia, jumlah harta itu katakanlah
itu tidak menentukan kemuliaan. Ya. Jadi kuantitas harta kita, tingginya jabatan, itu tidak menentukan kemuliaan. Allah katakan di surah Al-Hujurat ayat 13, apa yang menentukan kemuliaan? Kemuliaan itu diukur dari takwa. Clear sampai sana. Bahkan di surah Al-Fajr itu Allah ya mengatakan yang mengukur kemuliaan dunia itu atau kemuliaan seseorang itu dari hartanya, dari dunianya, Allah cela itu. Karena ini kebiasaan orang kafir. Allah sampaikan di surah Al-Fajr ayat antara 14 sampai 16 itu. Ya, jadi di sana orang-orang kafir itu mengatakan ketika banyaknya harta, maka Allah muliakan dia, begitulah kira-kira. Tuhanku memuliakan. Allah mencela karena harta, banyaknya kepemilikan dunia itu tidak menentukan kemuliaan. Sebab kalaulah ia menentukan kemuliaan, kawan-kawan semua, maka ya, kalaulah Allah katakan bahwa semua yang soleh Allah kasih banyak hartanya, semua yang tidak soleh Allah dikitkan hartanya, maka saya rasa tidak ada lagi orang-orang yang tidak soleh. Mau soleh semuanya. Kalaulah kemudian Allah mengatakan yang soleh semuanya tidak punya harta, yang tidak soleh itu dikasih banyak hartanya, maka bisa jadi tidak ada lagi yang kemudian mau jadi orang soleh. Nah inilah ujiannya memang, bahwa karena harta, karena dunia ini suka-suka Allah, Allah kasih ini suka-suka Allah, ya, maka standar kemuliaannya itu bukanlah ya harta, melainkan yang paling pertama. Orang bisa dengan harta yang sedikit itu menjadi mulia, orang juga bisa yang hartanya banyak itu menjadi mulia. Orang bisa yang dunia ada di genggamannya itu menjadi mulia, dan orang juga bisa ya meskipun dunia yang di genggamannya itu sedikit menjadi mulia. Nah, inilah ujiannya. Inilah ujian. Nah, poin yang kedua, ya, bahwa harta itu tidak menentukan kemuliaan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah posisi dunia. Dunia itu cukup di tangan. Maka Ibnu Qayyim itu mengatakan prinsipnya adalah memutus hubungan dengan batin. Ketika orang telah berhasil memutusnya, kondisi lahiriah itu tidak akan mempengaruhinya. Apa artinya? Selama harta itu hanya ada di tanganmu dan tidak sampai ke hatimu, maka harta itu tidak akan memberikan pengaruh kepadamu meskipun banyak. Dan jika harta itu bersemayam di hatimu, maka dia akan membahayakan dirimu meskipun di tanganmu tidak ada harta sedikit pun. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama, harta itu kalau tidak masuk ke hati, meskipun banyak, insya Allah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan tidak membahayakan. Tapi kalau harta itu ada di hati, bahkan meskipun sedikit, ini membahayakan. Nah maka, ini nih saya sering katakan, jangan sampai dunia tidak ada di tangan, tapi ada di hati. Inilah orang-orang yang mohon maaf sering rasanya begini. Melihat orang yang punya harta banyak, langsung bilang, ah itu orang tidak zuhud, ah itu orang begini, ah itu orang yang cinta dunia. Padahal dalam hatinya, pengen juga punya mobil kayak gitu. Dalam hatinya, pengen juga punya rumah begitu. Nah ini yang bahaya. Sudahlah dunia tidak di tangan, adanya di hati. Bahkan meskipun sedikit itu berbahaya. Nah, Ibnu Qayyim juga pernah mengutip Imam Ahmad gitu ya. Imam Ahmad itu pernah ditanya, bisakah orang yang punya 1000 dinar itu kemudian memiliki sifat zuhud gitu ya. Jadi bisa enggak orang kaya itu zuhud? Ya. Lantas kemudian Imam Ahmad itu menjawab, betul bisa dengan syarat katanya. Apa syaratnya? Dia tidak merasa bangga. Tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah, dan tidak sedih ketika hartanya itu berkurang. Karena itulah para sahabat menjadi generasi yang zuhud meskipun memiliki harta yang banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu harta ada di tangannya, tapi tidak masuk ke hatinya. Maka hartanya bisa banyak, tapi zuhud. Inilah poin yang berikutnya ya.
Maka kita cari dunia. Kita punya motivasi untuk bekerja, tapi kemudian orientasi kita itu ya adalah fisabilillah. Dan fisabilillah ini bentuknya banyak. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk membahasnya. Nah, tapi kita harus mengetahui bahwa posisi dunia itu tidak ada di hati kita. Apa ciri-cirinya? Nah, ini sudah dikatakan. Meskipun dia banyak, tidak akan memberi pengaruh. Jadi kalau kita harta itu berkurang gitu ya, kita tidak terlalu bersedih ataupun bertambah kita tidak merasa bangga. Nah, itulah ciri. Selanjutnya, ini adalah sebuah kutipan gitu ya. Kalau tidak salah ini juga dari seorang ulama besar. Harta di sisinya itu seperti toilet. Nah, jadi gampangannya tuh begini analoginya. Harta di sisinya seperti toilet yang emang dibutuhkan, tapi nggak ada posisi sedikit pun di dalam hatinya. Kita butuh nggak sama toilet? Butuh kita sama toilet ya. Tapi pernah nggak kita mengidam-idamkan kita tuh punya toilet, begitulah kira-kira. Pernah nggak kita di hati kita ini kagum gitu sama toilet begitu ya? Maksudnya sama tempat yang kotor gitu. Ini analogi. Rasanya enggak gitu. Jadi kita butuh, tapi kita enggak perlu kagum. Kita enggak masukkan dia di dalam hati. Nah, begitulah kira-kira posisi harta. Nah, 2 poin terakhir. Nah, yaitu dicari dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi konsep utama harta itu adalah semua yang di langit dan di bumi ini kan milik Allah. Maka dunia ini milik Allah. Maka mencarinya, menghabiskannya, itu adalah dengan cara yang Allah ridhoi. Karena Allah yang punya. Maka kita harus ikut cara yang udah disampaikan oleh yang punya, kan gitu kira-kira. Yang punya tuh Allah. Maka kita deketinnya juga dengan cara-cara yang Allah ridho. Karena kalau kita tidak deketin dengan cara itu, maka tidak ada keberkahan. Bisa jadi ada kuantitasnya di sana, tapi tidak ada keberkahan. Nah, kalau harta itu tidak berkah, maka kehadirannya itu membawa masalah. Bertambahnya jumlahnya itu bertambah masalah. Itu harta tidak berkah. Makin banyak hartanya, makin tidak bisa tidur. Makin banyak hartanya, makin tidak tenang. Makin tinggi jabatannya, makin stres. Yang tadi berharap saya itu pengen punya mobil, pengen punya rumah supaya hidup tenang, hidup bahagia. Ternyata karena tidak berkah, justru lebih banyak masalahnya. Bisa jadi tiap minggu ke bengkel, ya kan? Bisa jadi akhirnya memaksakan diri ditagih atau dikejar-kejar oleh hutang dan sebagainya. Tadi bertambahnya harta justru tidak tenang. Nah, maka dikatakan di sini di surah 2188 yang tadi sudah kita bahas. Jangan kemudian kita makan harta itu dengan jalan yang batil. Maka carilah dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Dalam berdagang, ya ada muamalah, ada fikih muamalah. Ya, dalam bekerja ada kontrak kerja yang perlu kita ikuti sebagai adab kita. Ya, sebagai bentuk dari ikhtiar kita memaksimalkan usaha kita. Ya. Karena kita bekerja itu untuk mencari keberkahan dari hartanya. Kalau harta itu berkah, bisa jadi secara jumlah mungkin kelihatan sedikit, tapi dia tidak pernah merasa kekurangan. Kalau bahasa orang sekarang tuh full senyum lah, begitu kira-kira. Full senyum. Meskipun gaji 1 digit, full senyum, nah begitu. Keberkahan. Karena ada keberkahan di sana. Karena meskipun secara jumlah sedikit, tapi tidak sakit, sehingga tidak harus keluar biaya, sehat walafiat, gitu ya. Kemudian banyak orang yang memberi, tidak disangka-sangka. Nah, begitulah. Ya, ketika harta yang kemudian kita kumpulkan itu memberikan keberkahan, kita justru hadir ketenangan. Keberkahan itu ditandai dengan hadirnya ketenangan. Sebaliknya, kalau kita lihat di surah surah 20, surah Toha ayat 124, Allah tuh mengatakan, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka." Kita berhenti di sini. Ya. Jadi Allah mengatakan begini, "Waman a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku, an dzikri, fa innalahu, maka sungguh dia akan menjalankan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Sungguh baginya, sungguh untuknya, gitu ya. Dia akan menjalankan kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka. Ibnu Katsir mengatakan, ya, dalam tafsirnya, yang dimaksud kehidupan yang sempit, ma'isyatan dongka ini itu adalah apa? Perasaan tidak pernah merasa cukup. Meskipun bertambah hartanya, tidak pernah tenang, tidak pernah merasa cukup. Maka kita menyaksikan ada orang-orang yang kaya, gitu ya. Tapi yang kalau kita pikir-pikir, kok bisa ya dia melakukan itu? Ya dia menggunakan barang haram,
dia harus melakukan A, B, C, D, ada yang kemudian melakukan percobaan bahkan mohon maaf ya ingin mengakhiri hidupnya begitu. Padahal kita lihat rasa-rasanya secara harta, secara jabatan misalnya, secara kenikmatan dunia, tidak ada lagi yang kurang. Nah, itulah barangkali hadir kesempitan, ma'isyatan dongka. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kurangnya atau tidak adanya keberkahan. Sebab dalam cara-caranya tadi, tidak mencari dengan cara yang Allah itu. Mudah-mudahan kita selalu diizinkan Allah untuk bisa berada dalam cara-cara yang Allah itu. Poin yang terakhir, kawan-kawan semua, adalah persoalan penggunaan. Kalau tadi kita sudah bicara mencarinya, maka yang selanjutnya adalah penggunaannya. Ya, kita harus memahami bahwasanya harta yang kita cari itu juga harus dihabiskan, digunakan dengan cara yang Allah ridhoi. Nah, di sini terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang Allah cela dan ada kelompok yang Allah cinta. Di kelompok yang Allah cela ini dibagi juga menjadi dua. Ya, di surah ketiga ayat 180 misalnya dibagi menjadi kelompok yang pertama di kelompok yang dicela ini, yaitu orang yang apa? Yang menahan hartanya, yang pelit, yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya itu. Bahkan di ayat lainnya gitu Allah mengatakan orang yang pelit dan mengajak orang juga untuk pelit. Jadi dia menahan hartanya dan mengajak orang juga untuk bakhil. Nah, ini kelompok yang dicela. Jadi cara penggunaan hartanya itu, kelompok yang dicela yang pertama adalah terlalu menahan, pelit, bakhil. Yang menghitung-hitungnya terus gitu ya, numpuk-numpuk gitu. Berat sekali untuk mengeluarkan. Nah, yang kedua adalah dalam kelompok yang dicela itu di surah 17 ayat 26 dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubadziru tabdzira. Yang kedua adalah kelompok yang dicela itu orang-orang yang mubadzir, yang menghambur-hamburkan. Ustaz Rian itu, Ustaz Fitrian Kadir dalam sebuah ceramahnya ya, majelis ilmunya itu mengatakan bahwa mubadzir itu dari kata bazar. Bazar itu dalam bahasa Arab ya, itu tuh tanaman yang baru tumbuh terus langsung dipetik. Di mubadzir itu dari kata bazar kayak tanaman yang baru tumbuh langsung dipetik. Di mubazir ini sikap yang bahkan baru ada uangnya langsung pengen kepikiran ngabisin untuk hal-hal yang tidak manfaat, yang tidak pernah bisa menahan desire-nya. Ya, kalau ada apa ingin apa pengen cepat, pengen langsung beli. Atau dalam bahasa lainnya konsumtif, terlalu konsumtif. Ini orang-orang yang mubazir, yang hartanya digunakan dengan cara yang Allah tidak ridho, yaitu menghambur-hamburkan. Dan inilah kemudian innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi ya temannya itu adalah teman setan gitu ya, orang yang memiliki kebiasaan. Lalu bagaimana dengan kelompok yang kemudian Allah cintai? Kita bisa lihat di surah kedua ayat 274 begitu ya. Yang intinya adalah menginfakkan ya hartanya, baik itu sirra wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Atau di surah Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra, yang berinfak di waktu lapang ataupun sempit. Ciri orang bertakwa itu salah satunya ya. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Jadi kelompok yang dicinta adalah apa artinya? Orang-orang yang kemudian mampu melangitkan hartanya, menggunakan hartanya ini dengan cara yang Allah ridhoi, salah satunya dengan membagikannya kepada orang yang membutuhkan, menggunakannya, yang menginfakkannya pada keluarganya, pada orang tuanya, pada anak-anaknya gitu ya, untuk memenuhi kewajibannya misalnya sebagai kepala keluarga, ya, untuk kemudian membeli sesuatu yang bisa menopang ya kerja-kerjanya yang dibutuhkan, ya, membeli bahan makanan pokok gitu ya, membeli alat-alat memang yang kemudian dibutuhkan begitu. Jadi semuanya itu dalam kontrol ya. Dan kontrol ini dalam konteks apa? Ya, salah satu decisive factor-nya itu, faktor penentunya dia akan keluarkan itu adalah apakah Allah ridho dengan ini. Nah, kalau dilihat di ayat lain itu Allah mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini salah satu penentu faktornya. Kalau saya keluarkan ini dekat sama Allah atau justru jauh ya, begitu kira-kira. Nah, jadi ada dua kelompok yang Allah cela, yaitu orang yang terlalu menahan atau pelit dan terlalu cepat mengeluarkan, menghamburkan pada hal-hal yang tidak baik, yaitu mubadzir.
Dan kelompok yang dicinta adalah yang kemudian menggunakan hartanya itu di jalan Allah, baik dengan infak atau kemudian dengan ya hartanya itu sebagai nafkah untuk kehidupan sehari-harinya, gitu ya. Bahkan kemudian dalam hadis Rasulullah SAW itu mengatakan orang yang juga bekerja gitu ya, mencari nafkah itu, bekerja keluar rumah untuk menjaga martabat dirinya dari meminta-minta, itu juga fisabilillah, fahuwa fisabilillah, begitu. Dia juga di jalan Allah. Nah, inilah dua kelompok yang kemudian ya berbeda dalam menggunakan hartanya. Nah, terakhir kawan-kawan semua, karena waktu juga sudah mau habis ya, untuk menutup ini ada sebuah doa yang juga kita bisa panjatkan agar kemudian membuat orientasi kita itu lurus, clear gitu, untuk selalu beribadah pada Allah, ya punya valuasinya itu valuasi akhirat. Kita bisa berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, ya jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan besar kami, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tempat pencapaian ilmu kami. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadiin dunia ini ya Allah sebagai tujuan besar kami, dan jangan kemudian ia menjadi akhir dari tempat pencapaian ilmu kami. Karena sungguh sia-sia jika kemudian tujuan besar kita hanya dunia, dan kemudian ilmu-ilmu yang kita miliki itu hanya berorientasi pada ya kenikmatan atau kepuasan hidup kita di dunia. Dalam surah Al-Hasyr Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, inilah sinyal kuat bagi kita semua, kawan-kawan semua, ayah bunda, bang kakak, termasuk diri kami sendiri. Tentu semua nasihat ini adalah untuk diri kami sendiri. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, wal tanzur, nazara yanzuru, unzur, ya, perhatikan, kalimat perintah, tanzur, perhatikanlah, nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah engkau kerjakan untuk hari esok. Dan apa yang Allah maksudkan hari esok di ayat ini, itu bukan sekedar besok Senin, besok Selasa, Ahad nanti, bulan depan. Nah, visi kita tidak diminta sependek itu. Tapi yang dimaksud liwatnya di sini untuk hari esok, godannya itu adalah hari akhir nanti. Itulah hari esok kita. Itulah yang kemudian perlu menjadi orientasi yang terus kita pikirkan. Apa bekal yang telah kita bawa? Karena sungguh dunia ini hanya sementara, dan kemudian akhiratlah yang selama-lamanya. Maka jangan sibuk menyiapkan yang sementara, tapi lupa menyiapkan yang selama-lamanya. Kalau bahasanya guru kita, jangan sibuk nyiapin hidup enak, tapi lupa nyiapin mati enak. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Sikum wa nafsi bitaqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mas Fatur. Ya. Tadi teman-teman semuanya, doa terakhir yang disampaikan oleh Mas Fatur, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya. Mudah-mudahan Allah jangan jadikan dunia sebagai kepentingan yang besar atau tujuan yang besar kami, dan dunia sebagai penyampaian ilmu. Jadi kalau bisa ilmunya sampai dengan akhirat. Baik, terima kasih Mas Fatur telah menyampaikan materi, dan 3 materi besar tadi, pertanyaan besar yang tadi disampaikan oleh Mas Fatur, yaitu apakah ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat. Kemudian bagaimana menjadikan kerja dunia bervalue akhirat, dan yang ketiga apakah muslim boleh memiliki dunia. Tadi sudah dijabarkan secara jelas beserta dengan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dan menjadi pencerahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah ahsanal jazak sekali lagi Mas Fatur. Dan untuk selanjutnya, teman-teman semuanya, tidak afdal kalau seandainya kita mendengarkan pemaparan materi atau kajian tanpa kita ada tanya jawab. Saya rasa teman-teman sudah siap dan penasaran untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi oleh karena itu, kepada teman-teman semuanya, nanti dipersilahkan untuk yang mau menyampaikan pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat. Ya. Dan juga nanti bisa raise hand, ya,
bisa raise hand dan menyampaikan secara langsung apa yang ingin ditanyakan di room Zoom kali ini. Atau kalau misalkan yang malu untuk raise hand, kemudian malu untuk open mic, kemudian malu untuk chat everyone, nanti bisa juga chat melalui admin. Nanti bisa ke MC atau ke host yang bertugas. Begitu. Baik, oleh karena itu, pada teman-teman semuanya dipersilahkan. Kemudian, untuk kawan-kawan Nurani, mengingatkan ya, yang hadir pada malam hari ini, mohon untuk dapat mengisi daftar hadir pada ngaji Ed Kolektif edisi spesial Ramadan kali ini. Link sudah dibagikan oleh admin di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengisi domisilinya di mana. Karena nanti bagi teman-teman yang beruntung, nanti akan mendapatkan voucher untuk berbelanja berbelanja ya, voucher dari Kolektif Collaboration Space. Gitu. Baik. Kolektif buka nggak puasa ini? Buka, nanti bisa berbuka gitu di sana. Kita juga ada kajian berbuka puasa juga. Masya Allah. Oke, alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang domisilinya di Jogja, nanti bisa kepoin IG kami atau di website kami, nanti ada informasi terkait dengan kapan waktu berbuka puasa bareng di kolektif, gitu ya. Bagus kolektif space tuh teman-teman yang mau nugas, mau rapat juga ada ruang meeting itu. Iya, betul sekali. Baik, dipersilakan pada teman-teman semuanya yang mau bertanya. Oke, oh ya, ini udah ada masuk satu nih, Mas Fatur. Japri lewat saya ini. Sepertinya malu untuk menyampaikan. Eh, mohon izin bertanya, Ustadz. Bagaimana kalau misalkan kita beribadah, tetapi kita ragu dengan pertolongan Allah untuk dunia kita? Jadi sudah banyak beribadah, gitu, tapi kita masih ragu apakah Allah akan menolong kita atau menerima ibadah kita. Mohon pencerahannya. Langsung bisa. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Yang pertama ini jangan dipanggil Ustadz. Saya cuma sekedar sharing ya di sini. Kemudian yang berikutnya tadi bagaimana jika dalam ibadah itu kita punya keraguan? Keraguan tadi kayaknya ada dua keraguan ya. Yang pertama adalah apakah Allah akan memberikan pertolongan di dunia ini gitu ya. Yang kedua adalah apakah Allah akan menerima ibadahnya. Begitu yang saya tangkap ya. Baik. Nah, dalam kita beribadah itu, kenapa muncul keraguan? Ini salah satu penyebab kenapa muncul keraguan. Nah, kalau disampaikan oleh seorang ulama itu adalah lemahnya iman disebabkan kurangnya ilmu. Jadi dalam satu dari 6 penyebab maksiat itu, yang pertama adalah lemahnya iman dikarenakan kurangnya ilmu. Nah ini juga bisa menjadi hikmah ya, hikmah bagi kita untuk kemudian melihat persoalan di pertanyaan ini, yaitu ada keraguan yang muncul. Kenapa keraguan itu bisa muncul? Bisa jadi karena ya satu kurangnya pemahaman kita mengenai efek atau hikmah dari ibadah itu. Maka sebenarnya kan Allah itu karena tahu nih bahwa manusia ini tuh punya satu pola pikir ya, yaitu pengennya tuh dapat reward gitu dan menghindari punishment, kan gitu pola pikir manusia ya. Kalau bahasanya itu people approach pleasure, avoid pain. Nah itu tuh. People tuh pasti approach pleasure, avoid pain. Pasti mendekati yang menurutnya menyenangkan, yaitu reward, dan kemudian menjauhi yang itu menyakitkan. Nah, maka dalam konteks ini kan, Allah ngasih reward kan berupa surga, dikasih detailnya. Bahkan rewardnya itu juga Allah sampaikan ya pada level-level kehidupan kita di dunia. Ya, misalnya bicara tentang rezeki, kemudian bicara tentang hadirnya ketenangan di kehidupan kita. Di surah An-Naml itu, kalau tidak salah di ayat 27, surah An-Naml ya, di dalam satu ayatnya itu Allah menggunakan satu frasa yang luar biasa. Jadi kurang lebih ayatnya itu adalah bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan kemudian mengerjakan amal soleh, maka baginya itu ada kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Itu frasanya. Itu teman-teman cek, hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah ya? Para mufassir ini termasuk
kemudian juga Ibnul Qayyim itu memberikan tanggapan mengenai kehidupan yang baik itu setidaknya ada 5 kriteria yang itu di dunia. Yang kriteria keenamnya adalah ya dapat kehidupan akhirat yang baik, yaitu masuk surga. Apa itu? Ada rezeki yang halal, ada kemudian rasa cukup, ada rasa bahagia, kemudian mendapatkan petunjuk untuk taat dan merasakan manisnya ketaatan. Apa yang ingin kami sampaikan di sini? Bahwa Allah pun ya juga memberikan sinyal reward yang memang bagi kehidupan kita di dunia. Meskipun kita harus sadar sebagaimana kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kalau kita bedah di sana maka perbandingannya itu 2:1 kan begitu. Kita minta kebaikan di dunia, kemudian kebaikan di akhirat plus dihindari dari api neraka begitu kan. Wa qina adzabannar. Jadi 2:1 begitu, kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Seolah-olah ingin mengatakan bahwa memang kemudian ada motivasi kita ya dalam beribadah itu mendapatkan reward yang Allah janjikan, yang itu Allah hadirkan di dunia, Allah berikan juga reward itu di dunia. Tapi jangan sampai itu mendominasi dan lebih dominan daripada orientasi kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, maka kalau kita memiliki pemahaman-pemahaman ini, insya Allah kita tidak memiliki keraguan lagi. Karena kalaulah kemudian ya kita meragukan Allah, maka siapa lagi yang kemudian bisa meyakini kita? Karena hanya Allah zat satu-satunya zat yang tidak akan bisa melanggar janjinya. Nah, lalu bagaimana jika kita ragu bahwa ibadah kita ini akan diterima? Nah, keraguan ini adalah perasaan. Yang paling penting dari perasaan itu adalah apa yang kita lakukan terhadap perasaan itu. Oke, kita punya perasaan, tapi yang paling penting dari sebuah perasaan itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita merasakan itu, ketika hadir perasaan itu, kan begitu. Yang paling penting dari perasaan cinta itu adalah apa yang kita lakukan ketika kita jatuh cintanya, kan begitu. Ketika ada rasa lapar, apa yang paling penting ya? Apa yang kita lakukan ketika rasa lapar? Nah, maka yang paling penting di sini apa yang kita lakukan ketika kita ragu bahwasanya ibadah kita ini akan diterima atau enggak ya gitu. Maka yang bisa kita lakukan untuk membawa perasaan ini pada hal yang positif adalah ya mengubah ini menjadi motivasi untuk terus menyempurnakan ibadah kita. Memang kita di satu sisi ya memiliki ketakutan yang kehati-hatian gitu, yang membuat kita akhirnya enggak pede betul sehingga membuat kita itu bisa improve dalam ibadah kita. Inilah porsinya begitu. Tapi kita berhusnuzon kepada Allah bahwasanya Allah itu pasti akan memberikan balasan yang terbaik ya. Dan kalau kita telah memberikan yang terbaik, Allah pasti akan kemudian ya memberikan yang terbaik juga bagi kita. Tapi pastikan tadi bahwasanya ibadah kita itu juga bukan berdasarkan feeling begitu. Kayaknya kalau puasa ini saya mulai contoh begini. Ada pertanyaan menarik soal fikih puasa misalnya ya. Yang kemarin kami bahas tuh di Rumah Fikih Indonesia bersama guru dari Rumah Fikih Indonesia. Pertanyaan begini, ketika kita sedang sahur, mepet misalnya, dan kemudian kita sedang minum air itu tinggal kita teguk, gelas masih ada di tangan, tapi kemudian azan telah berkumandang, maka apa yang dilakukan? Apakah kita memuntahkan airnya? Apakah kita menelan airnya? Coba jawab di kolom chat. Survei. Contoh. Oke. Kalau kita tinggal teguk air itu, gelas masih ada di tangan kita, apa yang kita lakukan? Teguk, ya, karena azan belum selesai misalnya kan, atau kemudian kita tumpahkan air itu, tidak kita telan. Oke, ada satu yang jawab menumpahkannya. Yang lain gimana? Oke. Diminum, oke. Diminum, telan. Tumpahkan tuh, kan? Banyak kan? Nah, Masya Allah. Ditelan, diminum. Ditelan, diminum. Baik. Nah, oke. Ini berarti kayaknya teman-teman dari Rumpun Nurani perlu mengadakan satu kelas khusus lagi mengenai misalnya pembahasan fikih puasa ini ya. Nah, contoh aja. Ada yang jawab kemudian diminum, ada yang jawab ditelan. Dua-dua jawaban ini bisa jadi betul. Kenapa? Karena satu, azan ini belum tentu menandakan masuknya waktu fajar sodik. Karena kita mulai itu dari fajar sodik. Fajar sodik itu ya fajar yang sebenarnya. Nah, fajar sodik itu ya memang ditandai dengan adanya azan. Tapi hari ini
azan di masjid itu, apalagi masjid itu banyak ya, bisa kan saling bersautan begitu. Kalau nunggu azan selesai bisa jadi ternyata di sana belum selesai dan kita masih terdengar, atau ditunggu masih terdekat. Tapi bagaimana jika kemudian ya ternyata itu kecepatan misalnya. Kalau kecepatan akhirnya ya oke, bisa jadi ada keputusan lain. Tapi sekarang katakanlah azan ini persis waktunya di waktu fajar shadiq. Apa yang dilakukan? Diminum atau ditelan? Nah, ini sedikit intermezzo saja gitu ya. Kalau yang dibahas di Rumah Fikih Indonesia kemarin jawabannya adalah dimuntahkan. Kenapa? Sebab sudah clear bahwasanya dan Imam Mazhab ini bersepakat dengan hal ini bahwa ketika terbit fajar shadiq itulah waktu mulai berpuasa. Maka ketika kita menelan sesuatu setelah masuknya fajar shadiq itu bisa membatalkan puasa. Lalu ada hadis yang mengatakan ketika engkau mendengar azan lalu di tanganmu masih ada gelas gitu ya, maka jangan engkau taruh gelas itu dan boleh diminum ya kan, jangan kau muntahkan gitu kan ya hadisnya, jangan kau muntahkan ya, dan gelas itu masih di tanganmu maka jangan engkau muntahkan. Nah maka hadis ini ternyata pembahasan itu lebih panjang lagi, yaitu ternyata pemaknaan hadis ini bisa jadi yang pertama adalah bahwa di zaman Rasul itu kan ada dua azan, ada azannya Bilal, ada azannya Abdullah bin Maktub. Oh, bisa jadi yang dimaksud di sini adalah azannya Bilal, sehingga azan Bilal itu memang belum masuk fajar shadiq, artinya belum subuh. Nah, sedangkan kalau azannya Abdullah bin Maktub itulah yang azan subuh. Sehingga kalau mendengar azan Bilal ini ya tidak apa-apa, diminum saja. Nah, ini yang pendapat kemudian banyak dipakai ya. Karena tidak mungkin hadis dan kemudian ayat Quran itu bertentangan. Nah ini salah satu saja, salah satu contoh. Bukan yang ingin kami sampaikan di sini konteksnya sebenarnya bukan perbedaan fikihnya, tapi bahwa ternyata dalam beribadah kita itu tidak cukup punya feeling, tapi punya ilmu. Nggak bisa pakai perasaan, rasa-rasanya ini yang benar. Tapi kita harus yakin. Kenapa akhirnya kemudian kita memilih ini? Kenapa ya kita memilih sholat tarawihnya 2 rakaat? Atau kenapa ya ada yang memilih 4 rakaat? Kenapa kemudian kita yang melakukan ibadah ini begitu? Kenapa punya amalan ini? Nah itu sebenarnya tidak boleh sekedar rasa-rasa, tapi kita harus berikhtiar untuk kemudian terus mencari ilmunya. Nah begitulah kira-kira. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, ketika ada keraguan, apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak, ubahlah perasaan ragu-ragu itu ya menjadi motivasi untuk terus menambah ilmu kita. Kenapa kita ragu? Karena kita tidak tahu apa ya standarnya begitu Allah itu akan terima gitu ya. Apa ya standarnya yang baik gitu ya, jangan-jangan sholatku ini enggak kurang sesuai ya, yang mana yang betul. Nah itu kita jadi timbul rasa penasaran, dan rasa penasaran itu membuat kita hadir di majelis. Mudah-mudahan keraguan itu yang kemudian membuat kita itu justru semangat untuk menghadiri majelis ini. Nah di sisi lain tadi husnuzon kepada Allah, bahwasanya Allah akan memberikan balasan yang terbaik ketika kemudian kita juga melakukan ibadah itu dengan ikhtiar yang terbaik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Allah. Jazakallah, Mas Fatur. Oke. Lalu sedekah kepada Allah dan ubah perasaan itu menjadi motivasi untuk menambah kualitas ibadah, menambah kualitas ilmu. Seperti itu ya. Bagi tadi yang bertanya. Terus untuk selanjutnya ini tadi yang raise hand ya, Kak Sri Mildani. Ya, silakan bisa open mic Kak Sri Mildani untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan kepada Mas Fatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya minta maaf kalau misalnya pertanyaan saya sudah dibahas sebelumnya, soalnya tadi agak kurang fokus. Jadi begini Mas Fatur, saya tuh sering banget dengar sebuah pernyataan tentang jika kamu mengejar dunia, maka akhirat tidak akan ikut. Tapi ketika mengejar akhirat, maka dunia juga akan ikut. Jadi kalau misalnya kita meniatkan ibadah untuk dunia, tapi di sisi lain kita juga meniatkan ibadah supaya dunia kita seimbang dengan akhirat. Apa itu termasuk salah niat, Mas? Terdengar jelas suara saya, Pak? Astagfirullah. Ya, jelas. Jelas, insyaallah. Oke, baik. Jazakallah khair nih atas pertanyaannya ya. Benar ya dikatakan bahwa jika kita mengejar dunia, maka kemudian ya dunia itu seperti bayangan, kan begitu ya disampaikan. Dunia itu seperti bayangan. Kalau dia dikejar ya tidak akan dapat, tapi kalau kita justru berpaling, dia yang akan mengejar. Begitulah kira-kira kan. Nah, yang dimaksud di sini sebenarnya adalah posisi dunia dan akhirat itu di hati kita.
Jadi hati kita ini memang tidak bisa diduakan. Rasa cinta di hati kita ini tidak bisa diduakan. Maka ketika ada hubbud dunia, itu tidak bisa ada cinta pada akhirat. Kalau hati kita ini ya ada hubbud dunia, dikatakan itu penyakit wahan, ya, hubbud dunia dan kemudian takut mati, cinta dunia dan takut mati. Kalau ada hubbud dunia di hati kita, maka tidak bisa gitu ya, dia diduakan atau kemudian dibersamai dengan akhirat itu. Maka dia cuma satu tempat di hati kita itu ya orientasi kita pada akhirat. Gitu. Nah lalu tadi boleh nggak tapi kita akhirnya bekerja, jualan, dagang, punya target profit, ya, punya target angka cukup di kehidupan kita, boleh begitu. Ya, karena tadi yang disampaikan, dunia itu boleh ada di tangan kita, bahkan kita dimotivasi untuk ada di tangan. Ya nggak boleh dia masuk ke hati. Apa tandanya dunia masuk ke hati itu? Satu hal yang sederhana, ya kehilangannya tadi ya, kehilangannya membuat kita sedih, kehilangannya membuat kita merasa dihinakan. Ya, kehilangan dan bertambahnya membuat kita sombong, begitu. Ya. Nah, apa ciri-ciri paling sederhana aja bahwa kita itu masih ya insya Allah gitu ya terus membersihkan hati kita dari hubbud dunia? Apa cara paling sederhana? Sedekah, infak, sedekah itulah indikator paling sederhana. Apakah kita ini memiliki cinta ya atau menaruh harta itu pada hati kita? Karena orang yang kemudian hartanya itu ditaruh hanya di tangan, gitu, tidak di hati, insya Allah dia akan ringan dalam berinfak dan bersedekah. Ringan dia, karena dia tahu ini adalah titipan dan cara mengekalkan ini, cara dapat passive income ini, bukan sekedar investasi di berbagai platform investasi di dunia. Justru investasi yang paling kekal itu adalah ketika ia bertijaroh, ketika ia kemudian melakukan transaksi dengan Allah. Dengan cara apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka itu investasi dan real passive income. Yang kalau kita tabung di sini, nanti income itu dapatnya nanti di hari akhir nanti. Nah, gitulah. Ya. Jadi boleh enggak tadi mengejar dunia dan kerja-kerja kita? Boleh. Bahkan lakukan yang terbaik begitu. Ya, lakukan dengan ihsan, lakukan dengan itkon, itu Muslim work ethics tuh gitu. Dengan niat yang lurus, dengan optimal. Mastata'tum. Ikhtiar yang paling optimal. Ya tadi bahasanya ihsan, itkon. Apa sih arti ihsan dan itkon itu? Menyempurnakan. Ya, terus melakukan perbaikan dan perbaikan. Itu ihsan, itkon. Tapi tadi lokasinya itu cuma di tangan aja. Nah, gimana indikatornya? Coba cek. Ringan nggak kita bersedekah? Atau kemudian ya kita itu lebih ringan untuk check out barang di online shop daripada sedekah. Nah, itu aja. Kalau kita lebih ringan untuk check out barang di online shop begitu ya, ya barangkali nah ini perlu kita terus bersihkan hati-hati kita dibandingkan dengan bersedekah. Allahu a'lam, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Bisa kalau Mas Fatur. Ya. Oke. Baik, itu ya mungkin ya. Itu yang terakhir kena banget tuh kayaknya. Lebih banyak mana check out di online shop sama check out untuk sedekah gitu ya. Mengingat untuk kita semuanya. Karena memang ya terlihat menggiurkan ya di mata kita urusan-urusan seperti itu. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi ke baik itu yang DM ke saya ataupun yang lewat chat, tapi karena berhubung waktunya terbatas, jadi mohon maaf untuk teman-teman semuanya belum bisa kami bacakan satu persatu. Tapi insya Allah untuk teman-teman semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan jadi dicatat sebagai salah satu ikhtiar untuk mencari ilmu ya. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan atau di tempat yang lain pertanyaan-pertanyaan teman-teman bisa dijawab. Insya Allah kalau sudah ada niatan nanti akan ada jalan seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya sebelum nanti kita tutup minta dan foto bersama ya nanti setelah ini minta tolong untuk Mas Fatur menyampaikan closing statement-nya. Mas. Insyaallah. Kita semuanya terkait dengan dunia terus akhirat kapan? Dunia terus akhirat kapan? Ya, baik. Dunia terus akhirat kapan itu adalah pertanyaan yang paling cocok kita ajukan itu. Paling cocok kita tanyakan pada diri sendiri. Jadi pertanyaan ini bukan untuk orang lain. Pertanyaan ini bukan untuk kita sampaikan ke orang yang mungkin kelihatannya kayaknya ngerjain dunia terus. Kayaknya kerjanya jualan terus. Lalu kita sampaikan, Mbak, dunia terus akhirat kapan? Mas, dunia terus akhirat kapan? Nah,
pertanyaan ini paling cocok ditanyakan pada kita. Apakah kemudian hal-hal yang kita kerjakan di dunia ini punya orientasi hanya pada dunia saja, atau memiliki orientasi untuk punya valuasi itu di mata Allah? Ya, kita kerjakan karena Allah dengan niat yang baik, dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Jadi pertanyaan dunia terus akhirat kapan ini adalah satu pertanyaan untuk kita. Yang kedua, pertanyaan ini yang membuat kita ya, terus-menerus meluruskan kembali niat-niat kita. Sebab niat itu sangat mudah untuk naik dan turun, untuk berbelok-belok. Maka kemudian dalam redaksi Innamal a'malu binniyat itu ya, di sana juga dapat pelajaran bahwasanya Allah tahu niat itu bisa belok-belok, sehingga Allah kasih kesempatan untuk meluruskannya kapanpun. Luruskan itu dalam berangkat kerja, dalam berjualan, dalam belajar, dalam berkuliah. Dan tadi yang ketiga, kita bisa doa pada Allah itu, karena Allah yang menguasai hati kita. Sekelas Nabi Sulaiman saja masih berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sekelas Nabi Sulaiman saja masih minta petunjuk sama Allah untuk jadi hamba yang bersyukur. Siapalah kita yang kemudian bisa merasa ya mengerjakan ketaatan ini tanpa bantuan dan daya upaya dari Allah. Dan maka kemudian sampaikan doa kepada Allah ya, agar Allah bersihkan hati dan pikiran kita ya, dari orientasi-orientasi yang hanya dunia saja tadi, dari hal-hal ya, yang membuat kita hanya memikirkan pencapaian besar itu di dunia. Apalagi kita yang hari ini masih dalam konteks belajar, maka doa ini sangat relate, yaitu kita sampaikan kepada Allah, jangan jadikan dunia ini tempat pencapaian akhir ilmu kami. Artinya apa? Tempat pencapaian akhir ilmu ini ya hanya karir, ya hanya kerjaan dan sebagainya, ya hanya salary yang didapatkan. Ini hal yang justru sangat merugi. Maka mudah-mudahan ya dunia terus akhirat kapan ini memang menjadi pertanyaan yang sifatnya reflektif, karena ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang senantiasa muhasabah diri. Efeknya adalah ya ia terus mencurigai dirinya dan kemudian memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terus memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi orang yang beruntung, dan kemudian keluar dari Ramadan ini mendapatkan predikat takwa, yaitu orang-orang yang kemudian senantiasa mengubah atau mengkonvert kerja-kerja dunia ini, menganggap kerja-kerja dunia ini ya, sebagai ibadah kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Alhamdulillah, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, khilaf gitu ya dari kurang-kurangnya dari kami. Barakallahu fikum, teman-teman dari Rumput Nuradi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak tinggal untuk live dulu, Mas Fatur. Kita foto bersama sebagai kenang-kenangan ngaji kolektif edisi spesial Ramadan kali ini. Baik, dan kepada teman-teman semuanya yang berkenan untuk open video, silahkan dibuka. Nanti kita berfoto bersama dengan Mas Fatur. Oke. Ada berapa layar ini? 4 ya. Baik. Teman-teman semuanya siap ya? Nanti pada hitungan ketiga minta tolong untuk Kak Admin dibantu untuk meng-capture foto bersama kita pada malam hari ini. Baik, hitungan ketiga, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, layar kedua, 1, 2, 3. Oke, layar ketiga, nama semua ini yang muncul. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan jazakallah khairan jazak kepada Mas Fatur yang telah bersama kita pada malam hari ini. Ya. Dan wabillahi khusus pada teman-teman semuanya yang sudah hadir di ngaji kolektif edisi spesial Ramadan. Oke, sebelum ditutup ada 1-2 informasi yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kami akan memberikan voucher atau door prize kepada teman-teman semuanya, terutama untuk teman-teman yang ngisi daftar hadir. Oleh karena itu, silakan nanti kepada admin untuk bisa menyampaikannya di kolom chat ya. Tadi sudah disampaikan juga, tapi biar di-share ulang. Silakan teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan bisa mengisi daftar hadir
pada malam hari ini. Oke. Dan juga kami juga menerima kritik dan saran ya dari teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan ngaji ed kolektif ataupun kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Rumpun Nurani. Nanti teman-teman bisa menyampaikan saran atau kritik itu bisa lewat DM di Instagram kami @rumpunnurani atau di website official kami rumpunnurani.org. Baik, seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan nanti untuk teman-teman yang beruntung yang mendapatkan door prize gitu nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk isi daftar hadir pada malam hari ini. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Mungkin itu eh, yang bisa kami sampaikan dan juga kajian pada malam hari ini dengan tema dunia terus akhirat kapan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, wabil khusus di bulan Ramadan kali ini. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup agenda pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafal tahmid, dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan puasanya lancar, puasanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebaikan diberikan Allah kepada teman-teman semuanya. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.